pasnya itu lebih kepada ini ya, melengkapi apa yang sudah disampaikan Prof. Kuat tadi ya. Mungkin bagian-bagian tertentu yang mungkin tadi belum tersampaikan, nanti mungkin bisa dilihat di bahan paparan saya ini. Nah, tetapi mungkin Prof. Kuat tadi sudah sangat detail ya memaparkan bagaimana strategi agar dapat tembus di jurnal internasional bereputasi. Saya mungkin lebih ke kayak informasi umum ya, bagaimana kita mencoba langkah-langkah singkat ya agar bisa, itu makanya disebut tips dan trik ya, menulis paper ilmiah sampai tembus jurnal internasional. Nah, terima kasih Mbak Mona tadi sudah mengulas sedikit tentang saya. Jadi memang tadi itu kalau saya itu sekolah dulu sampai beberapa kali sekolah itu memang bukan hanya ya untuk pendidikan, tapi juga untuk kebutuhan hidup ya. Karena waktu saya ingat dulu waktu masuk di fisika UGM itu sebagai dosen, gaji saya sebulan hanya 40.000 per bulan. Mungkin kaget ya, honorernya itu masih 40.000 per bulan. Nah, sementara waktu itu beasiswa sudah sampai 600.000 per bulan, jadi beasiswanya sudah sangat besar. Jadi memang sudah nikah, berkeluarga, ya mau nggak mau kita harus bekerja, dapat penghasilan. Nah, salah satunya penghasilan yang utama itu dari beasiswa itu. Jadi mau nggak mau ya kita syukuri itu ya. Bahkan mungkin sampai saya pulang tahun 2007 itu penghasilan pertama saya dari beasiswa. Jadi 8 tahun di Jepang, 2 tahun setengah di ITB itu cukup istilahnya kalau di Jepang itu disebut pulang itu sebagai developer ya Pak Iman ya. Nggak tahu kalau yang Eropa itu kayaknya kontraktor ya, pulang itu kontraktor. Betul. Pulang rumah kontrak dulu, pulang dari sekolah kontrak dulu. Nah, kalau kami udah bangun rumah. Alhamdulillah. Maaf itu sekedar ini aja pengantar ya. Ya ini sudah disampaikan ya, dan sudah jelas. Nah ini mungkin saya sedikit ya, ini mungkin ada beberapa, saya tadi nggak mengikuti Pak Kuat di awal ya, apakah sudah dijelaskan atau belum, tapi ini publikasi di beberapa jurnal saya ya, yang sudah saya publikasikan tulisan. Nah kalau physical review ini memang dulu penelitian saya di bidang liquid crystal itu memang arahnya ke sini, ke physical review, applied physics letters, chemical physics, Japanese Journal of Applied Physics, Journal of Physical Society of Japan. Nah setelah ke Indonesia kembali, ini ada beberapa jurnal biomaterial, material science ya, seperti Material Science of Engineering C, Journal of Asian Ceramic Society, Biomaterial Research, dan Material Today Communication. Nah ini kalau kita lihat di sini ada quartile-nya ya, quartile, ada index, ada impact factor. Ini mungkin tiga rujukan yang sering digunakan oleh orang untuk mengidentifikasi apakah jurnal tersebut bereputasi secara internasional atau tidak. Walaupun ini hanya indeks ya, hanya satu parameter yang mungkin bisa debatable ya, bisa diperdebatkan kenapa kok seperti itu. Nah mungkin awalnya dari impact factor dulu ya. Impact factor itu kita sebut sebagai ini intinya itu adalah intinya itu yang melihat kualitas. Orang kan dulu kebingungan ya, sebenarnya banyak sekali jurnal, nah yang berkualitas tuh yang seperti apa. Maka dicobalah oleh Open Garfield ya, mencoba mendefinisikan impact factor 2 tahun setelah terbit sebuah jurnal, jadi citasinya berapa dibagi dengan jumlah judul publikasinya, ya kan. Nah walaupun ya kita masih bisa berdebat di sini, jadi bisa jadi terbuka kesempatan kecurangan ya. Di sini orang kemudian
menggunakan jasa pihak ketiga untuk mensitasi sebanyak mungkin dari jurnal tersebut. Itu terjadi, tetapi itu biasanya tidak bertahan lama. Nah, yang bertahan lama itu adalah yang memang konsisten untuk berjalan pada ilmiahnya, kajian ilmiah. Nah, seperti Nature itu dia impact faktornya 41, sangat tinggi ya. Jadi dia disitasi sampai 32.000 buat tahun 2016 dan 41.000 tahun 2015 dan 41. Nah, contoh yang lain adalah H-index ya. Ini orang juga mau parameter yang biasa digunakan. H-index ini bukan hanya untuk penelitinya, tapi untuk jurnalnya juga. Jadi seberapa jumlah judul yang ada jumlah judul dan disitasi dengan sejumlah N juga. Jadi ada N judul yang disitasi sejumlah N juga. Nah, kalau kita kan ada misalnya H-indeksnya 2, berarti ada 2 judul yang masing-masing judul itu di indeks minimal 2, gitu kan. Nah, tetapi ini juga kita bisa debatable ya, bisa kita perdebatkan. Jadi ada kelemahannya itu adalah, jadi misalkan ada 1 judul tetapi dia disitasi 100, tapi ada 2 judul hanya disitasi masing-masing 2, ya kan? Jadi yang satu H-indeksnya 1, cuma yang satu H-indeksnya bisa 2 gitu. Nah, walaupun makanya tidak menjamin suatu judul itu kualitas dari suatu paper ini. Nah, tapi sudah cukup lah ya memberikan satu parameter kualitas dari suatu jurnal. Nah, kemudian si Elsevier ya, Scopus itu mencoba mengelompokkan aja ini kuartil ya, kita nyebut kuartil 1, 2, 3, dan 4. Tadi Topot nyebut 0 ya. 0 ini mungkin sudah tingkatnya gohib ya, jadi susah nembusnya ini. yang bisa baca mungkin hanya orang-orang tertentu. Kuartil 0 ya. Nah, jadi kuartil 1 itu adalah top 25, kuartil 2 itu top 50, kuartil 3 75, dan kuartil 4 100. Jadi dikelompokkan misalkan di bidang fisik atau material fisik atau instrumentasi ya, itu dikelompokkan oleh Scopus ya kan. Nah, kemudian yang top 25 itu disebut Q1. Top 25 itu juga tergantung dari sitasinya. Jadi dia tetap merujuk pada jumlah sitasi. Ya itu. Kemudian, nah ini saya mungkin coba sebenarnya menulis itu awalnya dari mana? Tadi Prof. Fuad mungkin sudah menyampaikan ya, semuanya itu kan mungkin roadmap-nya dan sebagainya ya, kemudian dari namanya data. Nah, kalau saya dulu kalau itu selalu ditanya oleh profesor saya, mana data mana gitu. Jadi dia tidak peduli tidak begitu mempertanyakan bagaimana saya menulis itu ya. Nah, penting data dulu. Kalau data kan ada yang ditulis ya. Jadi syarat nulis itu yang pertama kalau menurut Cak Lontong ya, Cak Lontong itu kalau syarat nulis itu ya pertama hidup. Jadi yang nulis harus hidup orangnya kan. Kalau mati kan nggak mungkin nulis, ya kan. Nah, yang kedua ya harus ada data. Ada data. Yang kedua. Nah, yang ketiga baru ini nanti kita susun bagaimana strategi, tips, dan triknya menulis. Nah, kemudian karakteristiknya seperti apa ya? Ya, ini sudah ya seharusnya mahasiswa itu yang lebih paham ya. Karena waktu saya jadi mahasiswa S2, S3 di sana, postdoc juga, itu nggak pernah diajarin bagaimana menulis jurnal. Nggak ada, maksudnya tidak pernah profesor saya mengajarkan itu. Kemudian juga tidak pernah asisten profesor mengajarkan bagaimana menulis jurnal. Kenapa? Memang jadi memang lingkungan kita di lab itu sudah membentuk itu ya, membentuk orang bagaimana dia bisa menulis. Nah, pertama memang data yang bagus ya. Kemudian bagaimana kita menyusun menulis data tersebut. Mau tidak kan kalau kita di satu lab itu sudah terbentuk ya lingkungan yang seperti itu. Nah, ini kalau di lab
di fisika itu sudah lumayan, sudah terbentuk. Apalagi di labnya Prof Kuat itu sudah terbentuk. Begitu masuk di situ udah orangnya sudah mau tidak mau ya mengikuti ritme yang ada di situ. Jadi menulis itu bagian dari sesuatu yang wajib ya. Nah, kemudian inilah ya, ini contohnya handling program ya, terus order ya. Dia tidak sistemik, tidak dia itu tersusun rapi ini ya. Jadi langkah-langkahnya, step-stepnya itu jelas ya. Bagaimana untuk mendapatkan. Jadi makanya bagus ya kalau di Jepang itu kita menyebutnya ada senpai dan kohai. Senpai dan kohai itu adalah bagaimana yang senpai itu membimbing ya, yang kohainya itu yang juniornya ya. Jadi tidak langsung kalau di grup saya itu ada dua mahasiswa S3 ya, Mbak Mona dan Mbak Diana. Itu dia berperan sebagai senpai. Jadi begitu ada mahasiswa S2, S3 yang masuk, itu otomatis membantu itu. Jadi jangan saya yang turun langsung ke situ karena cukup banyak mahasiswa ya yang bisa dilibatkan dalam proses itu. Jadi waktu saya dulu masuk pertama kali di Jepang itu saya sempat ya menjadi kohai kan, berarti S2 pertama kali ya. Kohai itu bukan hanya kerjanya belajar ya, tapi juga di sana itu nggak tahu Prof ngalami apa tidak ya. Saya dulu nyiapin minum ya untuk para kohai, para senpai. Nggak tahu nih di sini Mbak Mona disiapin nggak minumnya sama adik-adik? Enggak kayaknya Prof. Nah kalau dulu saya datang paling pagi sebelum yang lain datang, terus saya naik sepeda mengambil minum ya. Minum maksudnya ke air yang steril ya, air untuk dimasak ya. Nah terus 2 atau 3 botol saya balik ke lab lagi, saya isi untuk memasak airnya. Jadi mereka datang sudah siap teh dan kopinya. Nggak ada gula ya, gula di sana nggak pakai gula. Gula jarang pakai. Nah itu tugas kita setiap hari sebagai kohai ya. Nah tetapi begitu kita memang nggak tahu sampainya, kita tanya, dia harus memberikan jawabannya. Nah itu proses yang terjadi di lingkungan. Nah ada satu lagi yang replicable ya, open mind and replicable itu istilahnya apa? Riset ini dia bisa diulang. Jadi dengan banyak orang ya menggunakan metode yang sama, terus hasilnya beda, itu berarti kan tidak good research. Jadi dengan metode yang sama, makanya misalkan suhunya kita buat 30 derajat Celcius, kelembapannya berapa gitu, kemudian kondisinya ya, frekuensinya berapa, voltasenya berapa. Nah kalau itu dilakukan hasilnya tetap sama. Jadi jangan sampai nanti dengan metode yang sama hasilnya bisa berbeda. Itu salah satu bukan riset yang bagus. Jadi berarti pas itu kebetulan aja hasilnya seperti itu gitu. Nah tentunya seorang peneliti yang bagus dia selalu konsultasi ya ke supervisornya, ke laboratorium member dan sebagainya. Juga data analisis ya should be complete and comprehensive, menjawab semua pertanyaan. Nah ada beberapa aktivitas ya support untuk itu semua. Jadi kalau kita sudah sibuk di lab ya kita data keluar. Tapi jangan lupa setelah datanya keluar, sebelum kita tulis jurnal itu ada beberapa yang mungkin membuat kita lebih menikmati ya. Jadi ada semacam kita spesifik organizational lecture training ya kita ikuti, ada seminar, webinar ya dari orang yang sebidang, ada meeting ya, kemudian ada journal book discussion, ada seminar ya kita ikuti conference atau seminar, kemudian ada conference dan sebagainya. Nah untuk hiburan juga kita ada kayak small party, refreshing dan sebagainya. Kalau di tempat saya itu ada naik gunung ya, naik gunung dan sebagainya, sport, yoga dan sebagainya. Itu sekedar
Jadi kita lingkungannya itu dikondisikan sehingga kita betah ya di situ. Nah kemudian ada tahap-tahap jadi data dan sebagainya sampai kita scientific paper. Nah ada 3 review proses itu ya. Ada kemungkinan reject, accepted, dan revision. Ini satu hal yang sudah lazim ya. Kita jangan terus berharap riset kita itu, kalau apalagi kita pemain pendatang baru ya. Kalau kita pendatang baru di satu topik, kita kemudian berharap langsung diterima, itu juga kecil kemungkinan. Kecuali kalau kita termasuk 2 atau 3 orang pelari di awal ya. Kalau di MotoGP itu ya di depannya itu ya, yang pole positionnya yang 3 di depan itu. Nah kita by reason yang paling depan itu kita bolehlah mengatakan bahwa kemungkinan besar diterima. Nah tadi ini beberapa scientific journal selection ya, mungkin dari impact faktornya, quartile-nya, kemudian bidangnya, scope-nya ya harus sesuai dengan yang kita kerjakan. Jadi sebelum kita memilih jurnal ya harus ada dulu scope-nya, kemudian dia impact faktornya berapa. Nah kita mau milih apa, dia apakah regular, letters atau notes ya dan sebagainya. Kemudian kita lihat decision-nya, first decision-nya itu kapan, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang setahun ya. Kemudian bagaimana instruction-nya, kemudian publication charge-nya, ada yang free, ada yang memang berbayar dan sebagainya. Nah juga nah ini yang penting juga ada syarat keterterimaan kriteria ya, diterimanya jurnal, ada juga syarat yang rejection. Contohnya ini PRL ya, physical review itu diterima seperti apa, kriteria diterima seperti apa, ya kan? Ini juga ada di situ, tetapi sebenarnya informasi ini tidak semua jurnal menginfokannya, tetapi bisa misalnya Nature itu ya hanya 8% dari 200 paper yang submit yang bisa publish ya, sangat kecil. Nah, ini kalau PRL itu setiap 80 second ya, jadi satu citasi setiap 80 detik itu ada satu citasi di PRL, itu juga review letter. Kemudian diterima atau kriteria tidak diterima ya, ini contohnya. Pertama plagiarism ya, plagiat itu tidak hanya ini ya, tidak hanya review ya, tapi bisa juga idenya diambil punya orang ya, kemudian metodenya dicontoh plug gitu ya. Kemudian itu juga termasuk bagian dari plagiarism ya. Jadi kita memang mengambil risetnya orang lain, kemudian tidak komplit ya, kurang dari satu kriterianya, gambarnya tidak komplit juga, guide tidak sesuai dengan sebagainya, guide of author ya. Nah kiat-kiatnya ini sekarang langsung aja ya, saya ke kiat-kiatnya. Jadi sebenarnya itu kita energi yang kita butuhkan ini waktu saya mahasiswa ya, sama aja dengan adik-adik mahasiswa yang lain. Kita itu sering merasa tidak mampu ya menulis itu, tapi makanya itu yang pertama harus yang kita lawan adalah diri kita sendiri ya. Jadi jangan pernah ragu ya untuk memulai menulis. Bagaimana cara menulisnya nanti ada saya sampaikan di sini. Nah, jadi pertama harus ada energi yang kuat untuk itu, self confidence, kemudian kerja keras, kemudian komunikasi dengan orang lain, kemudian meluangkan waktu untuk menulis ya, jangan kasihkan riset terus nggak ada waktu untuk menulis. Nah, saya dulu juga seperti itu, selalu ditegur ya sama pembimbing saya. Saya kasihkan riset terus kamu kapan menulisnya gitu kan. Karena kalau kita kasihkan riset nanti orang yang risetnya sama dengan kita keduluan ya. Jadi waktu kita mau publish sudah dipublish sama orang lain gitu. Nah ini sangat langkah-langkahnya ya. Ini biasanya kalau mau di dalam laptop kita, di komputer kita itu dipilah aja dulu.
ada bagian folder untuk preparation ya, ada bagian folder untuk writing, ada bagian submission. Jadi jangan campur ya. Ini bagaimana kita mengorganisasi kita dalam ini. Jadi di preparation itu apa datanya, terserah nanti bagaimana. Tapi termasuk bagaimana cara buat gambar yang bagus ya. Ya saya setuju dengan Prof. Buat itu kita, kalau saya dulu juga di PowerPoint bisa menggunakan Excel. Kalau saya dulu Kaleidagraph ya namanya KG, karena saya menggunakan laptop komputernya menggunakan dulu itu menggunakan Macintosh ya dari Apple ya. Jadi yang waktu itu yang terkenal Kaleidagraph. Nah jadi saya gambarnya dimasukin di PowerPoint ya. Kemudian PowerPoint-nya kita save as sebagai file gambar ya, PCT ya namanya. Nah dari situ bisa kita otak-atik. Dari PowerPoint itu lebih bagus ya ini kita menatanya dan sebagainya. Nanti submission itu nanti ada online, cover letter dan sebagainya ya. Jadi selalu kita siapkan di situ. Ini juga tadi sudah dijelaskan Prof. Fuad ya, title seperti apa. Ini juga saya sampaikan sedikit. Nah misalnya ini title ya, ini papernya Mbak Muna nih yang baru 2021 ya. Iya Pak. Selamat Mbak Muna ya. Iya Pak. Kalau saya ke Mbak Muna ya. Jadi Q1 ini, Q1. Nah Mbak Muna bisa cerita nanti. Ini submission yang berapa kali ya? Akhirnya izin jawab ya Prof ya Allah Pak. Yang kedua Prof, jadi kemarin kan ke Justers dulu ke Q2, kemudian di reject dengan banyak sekali masukan, tapi memang nggak apa-apa, itu masukan yang membangun kalau dari saya pribadi juga ya Prof. Jadi Prof minta dikerjakan revisinya, saya kerjakan dengan sepenuh hati dan semangat kembali teman-teman. Akhirnya dicoba lagi ke biomaterial research dan alhamdulillah setelah melalui mekanisme under review diberikan kesempatan. Kemarin juga durasinya ya Prof ya, durasi untuk menyelesaikan submission revisinya itu memang cukup singkat ya, hanya nggak sampai 1 bulan dan diminta tambah data uji kultur sel. Nah itu juga pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi tentunya untuk lebih struggle. Alhamdulillah hadiahnya adalah bisa publish. Terima kasih Prof Yusril. Jadi gini, penting tadi itu energi ya. Jadi kita ini kan di reject di Q2 tapi diterima di Q1. Ini kan aneh sebenarnya. Tetapi ingat waktu kita di reject di Q1, jurnal yang bagus biasanya dia memberikan informasi kenapa di reject. Jadi reviewernya itu memberikan poin-poin bagian-bagian yang penyebab dia di reject. Nah itu yang sebenarnya kita butuhkan ya dari kita submission jurnal. Salah satu kalau saya itu yang kita kejar sebenarnya. Mungkin dari versi kita itu sudah bagus ya, tetapi dari versi reviewer itu belum tentu. Nah makanya begitu kita submit aja di satu jurnal, kemudian begitu di reject, nah itu kan banyak sekali kenapa penyebab dia di reject itu. Nah itu kemudian dapat informasi kita poin-poin yang disampaikan di situ, kemudian kita benarkan, kita coba ini bukti 1 malah bisa diterima. Nah ini pertama kita bicara tentang judul ya, judulnya ini mungkin ya tadi sudah disampaikan Prof. Fuad ya. Jadi sebenarnya judul itu tidak harus pertama. Nah, judul dan abstrak itu bisa di bagian akhir dari penulisan jurnal. Jadi bisa jadi judul ini bisa sangat berubah ya nanti sesuai dengan konteksnya nanti. Nah untuk author name, affiliation sudah, fax number yang juga sudah. Ini tinggal kalau di fisika itu ada BACS ya number, itu bisa dicari. Kadang-kadang kita hanya butuh keywords. Nah yang penting abstraknya juga ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Fuad ya. Nah, introduction itu sebenarnya juga tadi dijelaskan ada 3 kalau versi saya itu ada 3. Yang pertama di 1 itu adalah kita studi literatur ya, apa yang sudah dikerjakan orang lain ya kan. Kemudian apa yang sudah kita lakukan di 2, kemudian apa yang akan kita laporkan ya kan. Ini contohnya untuk introduction. Nah, kalau untuk material, nah ini yang penting itu ya prosedurnya. Kemudian ada beberapa, ini sebenarnya kan sudah dijelaskan. Nah, yang
saya mungkin perlu tekankan adalah all equipment must be identified ya. Jadi misalkan di sini SEM itu buatannya apa? JEOL, ya kan? JSM ada nomor serinya dari mana, Jepang. Nah ini sebagai alasan kita nanti meyakinkan reviewer bahwa data kita itu bukan data dari alat yang apa namanya tidak jelas ya. Nah itu mungkin perlu disampaikan di dalam apa namanya material dan metode ya. Nah kemudian ada juga results ya. Result itu sebenarnya kan apa namanya hanya coba ya di sini saya sampaikan result ya. Jadi hanya menyampaikan apa namanya data ya. Jadi data, jadi ada tabel, ada grafik, ada gambar, itu disajikan memberikan informasi yang lengkap ya. Informasi yang lengkap seperti apa misalnya? Di sini ada skala ya, harus kita sampaikan. Bayangkan aja kalau ini gambarnya tidak ada skala, tidak ada skala. Maaf, ini tolong di mute ya teman-teman panitia. Ini ngomong anak ini. Ini kalau nggak ada skala ini, Anda bisa bayangkan ini gambar apa ya? Dan nggak tahu ini. Nah, tapi kalau ada skala, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian tidak ada interpretasi di result ini. Kita hanya ada data seperti ini ya kita sampaikan. Ada grafik seperti ini, puncak-puncaknya apa ya, XRP-nya, di sini ada FTIR, ini puncak-puncak kristalinitasnya seperti apa kita jelaskan. Ini juga gambarnya kita jelaskan. Nah, untuk discussion-nya mulai kita bisa memberikan interpretasi ya terhadap result. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau saya kan selalu ingatkan ya ke mahasiswa itu bahwa data apa saja yang ada di kita itu jangan apa namanya dibuang atau dianggap remeh ya, karena mungkin bisa jadi interpretasi kita terhadap data tersebut itu dapat diterima oleh pihak reviewernya nanti, karena selama itu berdasarkan pada apa namanya fisika yang sesuai ya kan. Nah, submission, manuskrip submission ya, jadi kiat-kiatnya. Nah, dilakukan sesuai submission guideline, dapat mengusulkan review ya, kita bisa mengusulkan, misalnya malah bisa pada pahami hasil review ya, kemudian tadi itu kita boleh submit, nanti hasil reviewnya kita revisi lagi. Biasanya orang kan ada review itu kemudian kita harus apa namanya mereview atau kita mungkin merevisi atau kita melakukan eksperimen tambahan. Kemudian jika diperlukan dapat mengajukan keberatan dari hasil review ya. Nah ini boleh ya, kita contohnya waktu saya mengajukan keberatan dan kita mengusulkan review yang lain ya. Kalau kita memang dia adalah kompetitor kita biasanya ya mungkin ada dua itu kompetitor kita itu kemungkinan. Pertama dia minta papernya itu dimasukkan dalam reference ya, atau yang kedua dia minta dia membuat menghambat-hambat itu. Nah ini kita bisa mengajukan keberatan, contohnya pernah saya lakukan dan kita tidak setuju ya, dan kita mengusulkan review yang lain, itu boleh, nanti editor boleh itu. Dan ini untuk proof ya, jadi setelah diterima biasanya ada proof, biasanya waktunya mungkin 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam ya. Ini kita ada kurang titik, koma ya dan sebagainya, makanya dibuat 1, 2, 3 pada baris 1 apa yang itu nanti tinggal dibenarkan. Nah ini mungkin kiat-kiatnya ya, yang penting ini tadi Prof dan menyinggung ya, kalau kita kesulitan membuat takut ya plagiarism atau similarity itu bisa terjadi ya, kita tulis dalam bahasa Indonesia dulu ya kan. Pertama tulis manuskrip dalam bahasa ya, kemudian kita bisa gunakan Google Translator ya, ini boleh, nggak ada salahnya, yang ada itu gratis ya. Nah kemudian kita bisa cek menggunakan Grammarly ya, kalau ini boleh berlangganan ya, institusinya bisa berlangganan. Kemudian kita setelah Grammarly cek, nah kita sebelum submit itu kita selalu menggunakan editing dan proofreading services ya, ini berbayar biasanya. Berbayar ya, tidak terlalu besar ya, tapi menurut saya versi Inggrisnya orang Indonesia dengan ya itu beda ya, makanya kita sering menggunakan native ya, kecuali kalau memang salah satu autornya kita itu ada yang native, dia mungkin bisa membuat dia lebih soft ya dalam bahasanya. Nah Scribbly atau banyak lagi ya, ini salah satu yang saya gunakan.
ini salah satunya dengan membaca jurnal referensi. Nah, ini waktu saya dulu, Anda bisa bayangkan juga seperti kalian juga S2, kita harus menulis, punya data, tapi menulisnya gimana? Nah, kita belajar dari jurnal yang kita baca. Jurnal yang kita baca, tapi dihindari plagiarism dan similarity ya. Nah, kemudian bisa juga bermitra dengan native sebagai author. Kemudian kiat-kiat yang lain, pertanyaannya bagaimana jika merujuk dan melakukan copy paste dari jurnal lain ya, itu lakukan citasi, gunakan reference management seperti Mendeley ya. Nah, ini bisa. Kemudian jika copy paste berupa kalimat, lakukan paraphrase atau membuat kalimat baru berdasarkan interpretasi. Ini tadi yang Prof. Kuas singgung ya. Jadi bisa buat kalimat versi kita sendiri, gunakan plagiarism atau similarity checker atau Turnitin. Ini membantu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang perbedaan antara plagiarisme dan similarity ya. Plagiarisme dapat berupa mencuri ide seseorang, baik teks, video, model, table, equation, dan sebagainya, dan dinyatakan menjadi miliknya. Nah, toleransinya biasanya untuk plagiarisme adalah 0%, jadi tidak ada. Kalau sudah ada penyirahan, misalnya gambar orang lain kita masukkan ke dalam paper kita, itu tapi kalau similarity boleh lebih kecil dari 20% ya rasio diterima. Jadi kalau dari 20 biasanya mesinnya itu membaca ya, mungkin bisa melihat seberapa besar similarity kita. Nah, kiat-kiat hasil riset dan peluang untuk dipublikasi di jurnal Q1 seperti apa? Yang pertama ya ini tadi originalitas dan novelty ya, ini penting. Perkiraan sejauh mana hasil riset dan bagaimana kedalaman analisisnya. Contohnya biomaterial ya. Biomaterial itu misalkan ya, kami riset ya di biomaterial ini. Nah, kita bisa memetakan ya sejauh mana dia apakah muat di Q1, apakah di Q2 atau Q3. Misalkan dia hanya publikasi karena dibuat biomaterialnya, kemudian dikarakterisasi atau mechanical testing, yaitu kita di Q3 atau Q2. Nah, Q2 kalau kita lebih analisisnya lebih dalam. Tapi kalau kita sudah membuat scaffold atau biokomposit, ada swelling behaviornya, bisa lah diantara Q2 ini. Nah, tapi kalau kita sudah tissue engineering seperti yang Mbak Mona lakukan tadi, aktivitasnya kemudian ada uji in vitro-nya bisa masuk ke sana. Nah, paradoksnya adalah ini ya. Jadi apa namanya ya, ini kita tadi ibaratnya kayak gitu. Kita untuk mendapatkan yang bagus ya, kita harus usaha keras. Mungkin itu ya dari saya, sekedar pengantar. Silakan nanti bisa di kritisi kalau memang ada yang kurang, kemudian kalau yang masih ragu bisa ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.